Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Fitriana dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen RKJM, RKAT, dan ARKAS. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai RKJM. Nah, apa itu RKJM? RKJM adalah kepanjangan dari Rencana Kerja Menengah, di mana yaitu suatu proses penyusunan, perencanaan dalam segala hal baik dan teliti dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dalam kurun waktu 4 tahun. Nah, RKJM ini mencakup dokumen program, kegiatan, serta estimasi sumber daya manusia. Nah, RKJM ini dibuat untuk memudahkan lembaga pendidikan dalam menentukan langkah-langkah strategis dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, RKJM ini juga merupakan landasan dari penyusunan RKAT dan RKS yang dituangkan dalam ARKAS. Materi yang kedua mengenai tentang RKAT. RKAT adalah kepanjangan dari Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan, merupakan penjabaran dari kegiatan sekolah yang bersifat strategis yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sekolah dalam 1 tahun. Jadi, RKAT ini yaitu suatu perencanaan sekolah dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, RKAT merupakan operasional dari RKJM, di mana apa yang menjadi skala prioritas utama dalam pelaksanaan program sekolah. Kemudian, dalam penyusunan RKAT dapat dinyatakan dalam RKAS yang dituangkan dalam ARKAS. Selanjutnya, materi mengenai ARKAS. ARKAS merupakan kepanjangan dari Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. ARKAS ini merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana operasional sekolah di satuan pendidikan dasar serta menengah secara nasional. Jadi, ruang lingkup ARKAS ini yaitu secara nasional. Kemudian, apa itu manajemen RKJM, RKAT, dan ARKAS? Nah, manajemen RKJM, RKAT, dan ARKAS di lingkungan sekolah adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah dalam jangka pendek, yaitu dalam jangka 1 tahun, maupun dalam jangka waktu menengah, yaitu sekitar 4 tahun. Proses ini membantu sekolah untuk memiliki visi yang jelas, mengidentifikasi tujuan strategis, dan merencanakan tindakan konkret untuk mencapainya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa RKJM itu rencana kegiatan sekolah selama 4 tahun yang mencakup visi, program, dan langkah-langkah strategis. Kemudian RKAT itu rencana sekolah selama 1 tahun, di mana merupakan turunan dari RKJM yang menjadi skala prioritas dalam program sekolah tersebut. Kemudian RKAT ini dituangkan dalam RKAS menggunakan aplikasi ARKAS. Saya akan memaparkan mengenai ARKAS. ARKAS itu kepanjangan dari Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Nah, sebelum masuk ke aplikasi, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan manfaat dari ARKAS. Yang pertama yaitu mengukur pembelanjaan dana BOSP di sekolah terkait 8 standar nasional pendidikan. Kemudian yang keduanya mempermudah dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOSP. Kemudian, menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, dan berkesinambungan. Yang terakhir yaitu memfasilitasi sekolah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan sekolah dari manual ke digital.
aplikasi Arkas terdapat syarat dan ketentuan tertentu, yaitu seperti jenis prosesor. Nah, jenis prosesornya yaitu yang mendukung sistem operasi Windows. Kemudian sistem operasinya yaitu Windows 10 atau Windows 11. Karena apa? Karena aplikasi ini cukup berat, sehingga kalau semisalkan Windows 7 atau 10 gitu, akan terlalu berat gitu, akan menyebabkan lemot gitu. Kemudian RAM-nya minimal itu 2 GB atau misalkan lebih juga lebih bagus. Kemudian ruang hard drive-nya 1 GB. Kemudian untuk resolusi layar sendiri 1366 dikali 768 atau lebih tinggi dari itu pasti lebih baik. Kemudian persyaratan umum yaitu mengenai koneksi internet. Nah, serta pengaturan zona waktu pada perangkat yang digunakan sesuai dengan jam lokal. Jadi menyesuaikan lokasinya seperti itu. Di sini saya akan membahas alur penggunaan Arkas, yaitu yang pertama mengenai anggaran. Nah, yang paling utama yaitu kita harus mengaktifasi kertas kerja. Kemudian setelah diaktifasi, kita susun apa saja yang akan direncanakan dalam 1 tahun, kemudian kita mengajukan pengesahan. Nah, pengajuan pengesahan ini harus disetujui oleh dinas, seperti itu. Kemudian kita masuk ketika setelah sudah disetujui oleh dinas, kita bisa melakukan penatausahaan. Nah, penatausahaan ini dilakukan 1 bulan sekali, yaitu dilakukan setiap bulan, seperti itu. Kemudian, apa sih yang harus dilakukan dalam penatausahaan? Yaitu kita harus mengaktifasi BKU, yaitu mengaktifkan BKU per bulannya. Kemudian kita list, kita cari pembelanjaan apa saja yang direalisasikan dalam 1 bulan tersebut. Kemudian jika sudah, maka kita harus menutup BKU tersebut. Nah, dalam penutupan BKU tersebut sama dengan pengajuan pengesahan, yaitu harus disetujui oleh dinas. Kemudian, nah di bulan sepertinya Oktober atau September akan ada terjadi perubahan, di mana jika ada ketidaksesuaian dalam penganggaran bisa merubahnya dalam perubahan ataupun menggunakan pergeseran. Kita memasuki aplikasinya. Nah, bagaimana sih cara menginstal aplikasi Arkas? Baik, yang pertama yaitu unduh aplikasi Arkas di website resmi Kemendikbud, yaitu https://arkas.kemendikbud.go.id. Nah, di sana ada opsi unduhan. Nah, pilih saja unduhan, kemudian pilih Arkas 4.0. Kemudian setelah di-download, nanti buka di folder download kalian, kemudian klik installer Arkas 4, kemudian klik yes, kemudian pilih achieve the agreement, lalu next. Seperti itu. Kemudian, jika kalian ingin memasukkan shortcut atau akses cepat Arkas melalui desktop, kalian bisa klik create a desktop shortcut, lalu klik next. Kemudian, kalian tunggu hingga aplikasi terpasang di perangkat komputer kalian. Nah, jika sudah selesai melakukan instalasi, klik finish, maka instalasi aplikasi Arkas itu sudah selesai. Kemudian bisa dilihat di desktop kalian akan ada aplikasi Arkas. Baik, setelah aplikasi terinstal, kita bisa melakukan registrasi dan login aplikasi Arkas. Nah, setelah aplikasi terinstal, kemudian kita buka aplikasinya, kemudian akan terlihat from NPSN dan kode aktivasi. Nah, masukkan atau isi dengan NPSN satuan pendidikan kalian serta masukkan kode aktivasi. Kode aktivasi ini
dikasih atau diberikan oleh dinas tempat, seperti itu. Jadi setiap sekolah memiliki kode aktivasi yang berbeda-beda untuk masuk ke aplikasi Arkas. Kemudian klik daftar, kemudian nanti akan terlihat seperti gambar tersebut, yaitu mengirim data. Setelah selesai, kita akan ditampilkan oleh menu, yaitu masukkan email, paspor, dan konfirmasi paspor. Nah, di mana email itu diisi dengan email sekolah satuan pendidikan masing-masing. Kemudian, untuk paspor yaitu memiliki 8 karakter seperti huruf besar, huruf kecil, simbol, serta angka. Kemudian, klik daftar. Kemudian, jika sudah berhasil, maka terlihat seperti gambar di atas ini. Maka kalian sudah berhasil melakukan registrasi dan login aplikasi Arkas. Setelah login, kita memasuki aktivasi BKU. Nah, kita pilih menu penata usahaan, kemudian pilih sumber dana yang sesuai. BKU baru dapat diaktifasi ketika kertas kerja dan sumber dana yang berkaitan disahkan. Dana BOSP sudah disalurkan. Kemudian akan terlihat status BKU BOS yang belum aktif dan tombol bulan BKU yang berwarna abu-abu. Lanjutkan dengan klik aktivasi BKU. Pastikan Anda terhubung dengan koneksi internet karena proses aktivasi BKU BOSP akan memerlukan sinkronisasi data dengan BOSP salur. Kemudian, tahap keempatnya terlihat dari gambar tersebut, yaitu tampilan ini menandakan data penerimaan dana BOS reguler telah sinkron dengan BOSP salur. Nah, perlu diketahui data pada kolom ini tidak dapat diubah karena data diambil dari BOSP salur dan terisi secara otomatis. Klik konfirmasi untuk melanjutkan. Kemudian, klik aktifkan BKU. Selanjutnya, isi BKU. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi saya banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.